warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Dini. Hari ini kita akan belajar tema 1H, yaitu tema peristiwa alam, tepatnya di subtema 4 tentang bencana alam, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Disiapkan buku tematik 1H-nya ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita membaca doa akan belajar terlebih dahulu ya. Diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, silahkan dibuka buku paketnya ya, halaman 84. Ayo mengamati. Paman Tony bercerita tentang gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan lahar. Lahar merupakan benda cair yang sangat panas. Ayo membedakan suhu panas dan dingin. Ukuran panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Kamu dapat mengukur suhu secara langsung menggunakan tanganmu. Nah, untuk materi kali ini kita berkaitan dengan suhu. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama, di gambar pertama yaitu lantai kelas terasa dingin. Nah, yang kedua, tiang bendera terasa hangat pada saat siang hari. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Nah, jika suhu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Nah, jadi kalau suhu bendanya tinggi, pasti benda tersebut akan semakin panas. Namun, jika suhu bendanya semakin rendah, maka benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan cara menyentuhnya. Nah, di sini sudah Miss Dini berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Nah, ini contohnya. Kalau es itu suhunya sudah pasti dingin ya. Yang kedua, kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal. Kalau suhunya normal ini berarti suhunya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas ya. Jadi sedang dia, dikenalnya dengan suhu normal. Contohnya seperti buku. Atau contoh lainnya juga seperti yang Miss Dini berikan nih. Di sini ada air keran. Air keran termasuk benda yang suhunya normal. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menyentuh benda panas. Untuk mengetahui benda panas, kita cukup melihatnya saja atau cukup didekati. Contohnya seperti air yang mendidih ini ya. Nah, untuk suhu panas ini tidak boleh disentuh menggunakan tangan. Jadi hanya cukup dilihat atau didekati saja. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kerjasama. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan pun lebih cepat selesai. Selain itu, kerjasama dapat menambah keakraban antar sesama. Nah, contohnya seperti yang ada di buku paket kalian halaman 85. Di tempat pengungsian, Paman Tony dan warga lainnya bekerja sama. Ada yang memasak makanan, ada pula yang mendirikan tenda. Dengan bekerja sama, pekerjaan lebih cepat selesai. Kerjasama juga dapat dilakukan di rumah. Kita saling membantu jika ada anggota keluarga yang memerlukan bantuan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah ya. Yang pertama yaitu Ayah dan Tony bekerja sama mendorong lemari. Yang kedua, Ibu dan Nina bekerja sama merawat kebun. Nah, apakah kalian juga pernah melakukan kerjasama bersama ayah dan ibu?
Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Dibuka ya buku paket kamu halaman 86. Kita mulai menjawabnya dari soal nomor 1. Tuliskan kalimat terima kasih jika A. Ibu memberi hadiah ulang tahun kepadamu. Nah, kita buat yuk ungkapan terima kasihnya. Untuk nomor 1 yang A, Miss Dini jawabnya di sini ya. Jawabannya yaitu terima kasih Ibu sudah memberikan hadiah ulang tahun kepadaku. Nah, ini untuk jawaban yang A. Terima kasih Ibu sudah memberikan hadiah ulang tahun kepadaku. Oke, lanjut. Yang B, adik membantumu merapikan kamar. Nah, kita mengucapkan terima kasihnya bagaimana? Oke, Miss Dini jawab di sini ya. Terima kasih adik sudah membantu merapikan kamar. Nah, ini dia untuk jawaban nomor 1 ya, B. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Terasa hangat atau dinginkah benda pada gambar berikut? Hubungkan dengan garis. Oke, kita tarik garis ya. Oke, di sini ada beberapa benda, ada lemon tea, ada es lemon tea, kemudian ada kopi, kemudian juga ada ice cream dan ada lilin. Oke, kita cari tahu ya kira-kira benda tersebut termasuknya benda yang terasa panas atau yang terasa dingin. Oke, kita mulai dari ice lemon tea. Kalau ice lemon tea sudah pasti ya bendanya terasa dingin. Kita tarik garis. Kemudian lanjut ke benda yang kedua. Di sini ada kopi. Kalau kopi, nah di sini ada asapnya nih. Sudah pasti ini kopinya terasa panas. Kemudian kita masuk ke benda yang ketiga, yaitu ice cream. Kalau ice cream termasuk benda yang terasa dingin. Dan terakhir lilin. Kalau lilin sudah pasti ya, lilin itu termasuk benda yang terasa panas. Kita tarik garis deh. Oke, sudah selesai. Kita bisa lanjut ke soal yang nomor 3. Bacalah cerita berikut. Rika dan Rina saudara kembar. Mereka tidur di kamar yang sama. Kamar Rika dan Rina sudah beberapa hari tidak dibersihkan. Ada sampah berserakan di lantai. Rak buku sudah berdebu. Tempat tidur berantakan. Kerjasama apa saja yang harus dilakukan Rika dan Rina untuk membersihkan kamar mereka? Nah, di sini tadi sudah diberi keterangan ya. Banyak sampah berserakan, rak bukunya berdebu, tempat tidurnya juga berantakan. Jadi, kerjasama yang bisa dilakukan apa saja? Oke, yang pertama yaitu membersihkan sampah yang berserakan. Membersihkan sampah yang berserakan. Kemudian yang kedua apa? Yaitu membersihkan debu di rak buku. Dan yang terakhir yaitu merapikan tempat tidur. Oke, ini jawabannya ya. Silakan bisa ditulis. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke latihan soal yang ada di halaman 89. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, berilah tanda checklist pada kalimat permintaan tolong yang santun. Oke. Yang pertama, A. Meminta bantuan teman. Kira-kira yang mana ya? Hei, ajari aku tentang ini. Atau, Made, tolong ajari aku.
Mana kira-kira permintaan tolong yang santun? Tepat sekali, jawabannya adalah Made, tolong ajari aku. Nah, ini merupakan kalimat permintaan tolong yang santun. Kemudian yang B, meminta tolong kepada kakak. Kak, bolehkah aku meminta tolong ambilkan bukuku? Atau ambilkan bukuku, Kak? Yang mana kira-kira permintaan tolong yang santun? Tepat sekali, ini dia ya contoh kalimat permintaan tolong yang santun. Oke, bisa diberi tanda checklist. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Tuliskan kalimat permintaan tolong dengan kata berikut. Oke, kita mulai dari yang A. Pensil. Oke, sini buat di sini ya. Made, tolong bawakan pensilku ini. Nah, ini boleh nih dari kata pensil. Made, tolong bawakan pensilku ini. Nah, boleh ya. Silakan ditulis atau kalau kalian punya jawaban yang lain juga boleh. Yang kedua, ambil. Nah, ambil. Lani, tolong ambilkan buku di meja itu. Nah, ini juga boleh ya. Lani, tolong ambilkan buku di meja itu. Oke, sudah? Oke. Untuk soal yang C, D, dan E, kalian bisa kerjakan sendiri ya. Untuk pelatihan kalian, apakah kalian sudah paham atau belum tentang kalimat permintaan tolong? Oke deh. Sudah selesai deh materi pembelajaran tematik 1H kita hari ini. Tapi sebelum Miss Dini mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada tugas ya untuk kalian, yaitu menentukan suhu benda-benda yang ada di rumahmu. Kemudian tuliskan dalam tabel seperti berikut. Nih, sudah Miss Dini berikan contoh. Nama bendanya yaitu misalnya ice cream. Suhunya dingin. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 6 kalian kerjakan masing-masing di rumah ya, dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Oke, sebelum Miss Dini menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu ya. Diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Miss Dini sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.